Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitahalla bil adabil fadilah wa takhala anil akhlaqi safilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ma'danis sifatil kamilah wa ala alihi wa ashabihi zawil manaqibil hafilah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah puasa Ramadan kita dengan baik, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita yang selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, sang revolusioner sejati, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa pula kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa As-Siddiqiyah TV rahimakumullah. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda berjalan seperti orang yang sedang sakit. Lalu Khalifah Umar pun bertanya kepada pemuda itu, "Apakah engkau sedang sakit, wahai pemuda?" Lalu pemuda itu menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar langsung mengangkat cambuknya dan memukul pemuda itu. Lalu ia memerintahkan anak muda itu untuk berjalan dengan tegap. Pemirsa As-Siddiqiyah TV rahimakumullah, kemampuan berjalan merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kisah tadi menggambarkan bahwa Islam pun mengatur tata cara atau adab berjalan yang baik. Setiap muslim apabila sedang berjalan untuk sesuatu urusan diharuskan menjaga adab berjalan. Lalu timbullah pertanyaan, apa saja adab berjalan yang diajarkan di dalam Islam? Di sini saya akan coba menjabarkan beberapa adab berjalan. Insya Allah tidak banyak, hanya 5 saja. Kalau kita amalkan yang 5 ini, insya Allah mewakili adab-adab berjalan yang lain. Adapun yang pertama adab berjalan adalah niat yang benar. Kita selaku seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika hendak berjalan. Niatkan berjalan itu ke arah yang baik agar kita bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila berjalan ke masjid, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika berjalan untuk bekerja, bagi para suami, maka niatkan untuk mencari rizki yang halal dan baik untuk keluarga. Dan bagi pelajar, jika berjalan menuju ke sekolahan, maka niatkan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang pertama, adab berjalan adalah niat yang benar. Yang kedua, adab berjalan adalah mendahulukan kaki yang kiri ketika kita hendak keluar dari rumah dan membaca doa. Ini dijelaskan di dalam kitab Akhlaqul Banin jilid yang ketiga atau juz yang ketiga, bahwasanya kita dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri ketika kita hendak keluar rumah dan membaca doa. Adapun doanya yaitu paling ringkasnya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu paling ringkasnya. Dan lebih baiknya jika ditambahkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya.
Sampai di sini kita membaca doa, insya Allah apabila kita baca doa ini, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai kita berangkat dari rumah hingga kita kembali lagi ke rumah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita melangkahkan kaki untuk melakukan perbuatan maksiat atau memadaratkan seseorang, karena sesungguhnya kaki dan seluruh anggota tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi saksi yang akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun, yang artinya pada hari itu, yaitu hari kiamat, ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi anggota badan kita arahkan kemana, kaki kita langkahkan kemana. Maka dari itu langkahkanlah ke tempat-tempat yang baik sehingga Allah meridhoinya, karena kaki kita akan menjadi saksi nanti di akhirat. Yang ketiga ada berjalan adalah hendaklah kita berjalan dengan kecepatan yang sedang. Jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Luqman ayat 19 yang berbunyi waqsid fi masyika, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Dan ada juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratul masyi tudhibu baha'al mu'min, yang artinya terlalu cepat berjalan bisa menghilangkan kewibawaan seorang mukmin. Jadi kalau kita hendak berjalan jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat, jadi sedang-sedang saja. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana kalau kita berjalan pengen cepat-cepat karena ada suatu urusan atau suatu hajat? Nah, kalau konteksnya kita ada suatu kebutuhan dan keperluan, maka diperkenankan untuk berjalan cepat-cepat. Dan ini pernah ada kisahnya, suatu ketika Rasulullah SAW ketika pulang dari sholat asar ketika itu, maka Rasulullah berjalan dengan cepat. Dan masyarakat setempat waktu itu pada kagum melihat Rasulullah jalannya cepat dan bertanya-tanya mereka penduduk setempat. Lalu Rasulullah ditanya oleh salah seorang, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan dengan cepat?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku berjalan cepat karena di rumah ada kacang emas yang aku tidak ingin menahan sesuatu apapun yang ada di rumahku, maka aku ingin bergegas membagikan kacang emas itu kepada orang-orang fakir dan miskin." Nah, jadi ini adalah suatu dalil boleh jalan bercepat-cepat atau bergegas jika kita ada kebutuhan atau keperluan. Selanjutnya yang keempat ada berjalan, yaitu hendaklah kita berjalan dengan jangan memakai satu sendal. Yang keempat ini, kalau kita berjalan jangan memakai satu sendal atau satu sepatu. Kalau ada dua, maka pakailah dua sepatu atau dua sendal. Jika tidak mau memakai, maka jangan dipakai dua-duanya. Jadi kalau mau dipakai, pakai semua, dan kalau mau tidak dipakai, tidak dipakai semua. Ini sesuai sabda Rasulullah SAW, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, yang artinya janganlah seorang dari kamu berjalan dalam satu sendal, hendaklah ia memakai kedua sendalnya atau melepaskan keduanya. Yang kelima ada berjalan, yaitu hendaklah kita tidak melirik ke kanan dan ke kiri, dan jangan mengayunkan kedua tangan dengan sombong dan bangga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazara sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Abi Dujannah wa huwa yatabakhtaru baina saffaini fi Uhudin faqala inna hadhihi misyatun
yubghiduhallahu illa fi hadzal makan. Yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abi Dujana yang berjalan dengan sombong di antara dua pasukan di perang Uhud. Maka beliau bersabda, sesungguhnya berjalan yang seperti ini dibenci oleh Allah kecuali tempat ini. Jadi kalau berjalan tidak boleh sombong dengan mengedepankan dadanya dan mengangkat pundaknya. Jadi kalau kita berjalan biasa-biasa aja. Karena ini ada juga suatu riwayat di dalam hadis yang lain, baina rajulan yamshi fi khullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'suhu yahtalu fi misyatihi idza khasafallahu bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan suatu saat ada seorang laki-laki sedang berjalan memakai baju yang dibanggakannya sambil menguraikan rambutnya dan berjalan dengan sombong. Tiba-tiba Allah membenamkannya atau menyedotnya ke dalam bumi sampai hari kiamat. Jadi ada dikisahkan ada seorang laki-laki yang mana dia ini berjalan dengan sombong. Dia bangga terhadap bajunya yang bagus, yang mewah, merasa dia paling hebat di tempat itu, di kampung itu. Maka seketika Allah mengutus bumi untuk menyedot orang tersebut, dan akhirnya sedotan itu tidak henti-hentinya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nauzubillahi min zalik. Baiklah pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi adab-adab ketika kita hendak berjalan. Jadi ada 5 adab berjalan yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan ini kita bisa amalkan di dalam keseharian kita, sehingga kita berjalan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya akan menyimpulkan apa yang tadi telah dibahas tentang adab-adab berjalan. Jadi adab-adab berjalan kesimpulannya yaitu pertama, hendaklah kita niat yang benar. Yang kedua, dahulukan kaki kiri ketika kita hendak keluar dari rumah dan membaca doa. Paling pendeknya bacaan doa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau bisa itu 3 kali diulang dengan tidak bernapas. Ini salah satu ijazah dari guru saya dulu. Kalau kita baca doa ini, doa ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, tanpa napas 3 kali, insya Allah tidak ada makhluk satupun yang akan mengganggu kita. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita berjalan dengan kecepatan yang sedang, jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Yang keempat, hendaklah kita berjalan dengan memakai 2 sendal, jangan memakai 1 sendal atau 1 sepatu. Kalau mau kita pakai keduanya, kalau mau kita tidak pakai keduanya. Adapun yang kelima terakhir yaitu hendaklah kita berjalan jangan melarak lirik ke kanan dan ke kiri, dan jangan mengayunkan kedua tangan dengan sombong dan bangga. Mudah-mudahan ini adab-adab berjalan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.